Jadi kita manusia ini, setiap hari, setiap saat dalam 24 jam kehidupan ini, nafsu dan syahwat itu tidak pernah berhenti berusaha mengendalikan kita, menguasai hati, menjajah pikiran, menundukkan akal, memberi hayalan-hayalan sesuai kehendaknya, sesuai kemauan nafsu itu. Dan dalam ilmu tasawuf, nafsu bukan sekadar dorongan jasmani, tetapi hijab, tabir antara hamba dan Allah. Semakin kuat nafsu, semakin tebal hijab. Semakin tebal hijab, semakin jauh rasa dari Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya nafsu itu benar-benar selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Dan Rasulullah bersabda, musuhmu yang paling besar adalah nafsumu sendiri yang berada di antara dua lambungmu. Maka pantaslah kita perlu mengamalkan amalan-amalan untuk menenangkan batin dan pikiran. Karena yang ditenangkan itu bukan hanya pikiran, tetapi nafs, jiwa rendah yang menjadi pusat syahwat. Kalau kita tidak mengamalkan amalan itu, kurang tafakur, kurang tahajud, kurang zikir di tengah malam, kurang merenungi diri, maka disitulah nafsu mengambil alih. Bukan kita yang mengendalikan nafsu, tapi nafsu yang mengendalikan kita. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Istri kita pun harus kita kuatkan akidahnya dengan amaliyah-amaliyah itu, agar seimbang. Karena keluarga yang kuat bukan yang banyak harta, tetapi yang kuat nur dalam kalbu. Rumah yang tidak dihidupkan zikir ibarat kuburan. Perumpamaan rumah yang di dalamnya disebut nama Allah dan rumah yang tidak disebut nama Allah. Seperti orang hidup dan orang mati. Kalau kita dikuasai nafsu syahwat, itu tanda kalbu tidak hidup. Nur tidak aktif, rasa tidak bernapas. Kalbu yang hidup adalah kalbu yang tersambung ke Allah. Kalbu yang mati adalah kalbu yang terputus dari Allah. Maka apakah orang yang telah kami hidupkan hatinya dan kami berikan cahaya yang dengannya ia berjalan di tengah manusia sama dengan orang yang berada dalam kegelapan. Terkadang kita ingat, tapi lebih banyak lalai. Aktivitas dunia menyita rasa, hati sibuk, pikiran penuh, kalbu kosong. Padahal nafi dan isbat itu penting. Nafi meniadakan selain Allah dari hati, isbat menetapkan Allah di dalam kalbu. La ilaha, kosongkan hati dari dunia. Illallah, isi hati hanya dengan Allah. Kalau di rumah ada waktu, perbanyak tahajud, tafakur syalat malam, zikir tengah malam, karena disitulah nur dibangkitkan. Dan pada sebagian malam bertahajudlah, sebagai ibadah tambahan bagimu. Sebaik-baik syalat setelah syalat wajib adalah syalat malam. Syalat malam bukan hanya ibadah fisik, tetapi proses kebangkitan jiwa, aktivasi nur, penghidupan rasa. Ketika kita zikir sendiri di tengah malam, rasa itu cepat tersambung ke Allah. Karena dunia sedang diam, suara nafsu melemah, hijab menipis, jiwa lebih jujur.
Walaupun siang kita lupa, zikir rasa tetap hidup karena nur sudah aktif. Berbeda dengan orang yang tidak pernah tahajud, tidak pernah syalat malam, tidak pernah tafakur. Amalnya putus sambung, sekali ingat sebulan lalai. Dan amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus. Walaupun sedikit, mengamalkan amalan itu bukan sekadar rutinitas, tetapi untuk menyambungkan rasa kepada Allah, menghidupkan nur, menyatukan jiwa dengan kalbu, sehingga kita merasakan dekat dengan Allah. Ringan dunia, takut akhirat, kecilnya diri. Disitulah kita tahu apakah kita condong ke dunia atau condong ke akhirat. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami berikan balasan di dunia, tetapi di akhirat mereka tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Dan barang siapa menghendaki akhirat dan berusaha ke arahnya dengan sungguh-sungguh sedangkan ia beriman, maka usaha mereka itulah yang akan dibalas. Kalau amalan dilakukan asal-asalan, hati tidak menyatu, jiwa tidak hidup, rasa tidak tersambung. Tapi kalau khusyuk dengan Allah, maka nikmat makrifat itu terasa. Makna khusyuk adalah hadirnya hati bersama Allah, hilangnya kesadaran dunia, lenyapnya ego, fana rasa pada kehendaknya. Sebelum syalat, lepaskan dunia, kosongkan hati, matikan urusan, masuk sebagai hamba. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam syalatnya. Perbanyak zikir nafas, nafi dan isbat, tafakur tengah malam, karena rasa lebih cepat tersambung. Ketika syalat malam, syalat 5 waktu itu wajib, tetapi syalat malam itu penembus dinding rasa.